kerja jantung terganggu, kita sesak nafas, tahu semua atas pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa damai, bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa bahagia kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya. Ya. Menerima diri sendiri berarti menerima amanah yang diberikan Allah, amanah yang melekat pada diri kita berupa jasad ini, berupa pikiran, berupa perasaan atau rasa dan keseluruhan dari amanah yang ada pada diri kita. Ya, saya sebut saja diri gitu saja ya. Jadi untuk bisa berbahagia kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Gitu. Kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, ya kita akan mengalami satu error ya. Kita akan error ya, error dalam pikiran kita, error dalam rasa kita, error dalam semuanya. Akhirnya yang timbul ketegangan, kekhawatiran, stres dan lain-lain ya. Termasuk amanah yang melekat yang tidak ada di jasad kita, yaitu keluarga, situasi sekitar ini. Ini kita tidak harus bisa menerima apa adanya. Ya, contoh saja, kita diberi satu tanda oleh Allah, ya. Tanda berupa kesusahan. Apa itu musibah, apa itu penyakit, apa itu apapun ya. Kalau itu tidak kita sikapi dengan menerima apa adanya musibah itu, menerima apa adanya penyakit yang kita terima, menerima apa adanya situasi apapun yang berkaitan dengan diri kita, ya sudah, kita khawatir, kita takut, kita was-was. Akhirnya apa yang terjadi? Ya stres itu. Walaupun terkadang kita tidak merasa kalau diri kita stres, tahu-tahu asam lambung meningkat, ya, tahu-tahu kerja jantung terganggu, kita sesak nafas, tahu-tahu ya, darah tinggi dan lain-lain. Itu tandanya kita stres. Tuh. Jadi bagaimana? Ya kita menerima, berdamai dengan diri sendiri. Itu cara yang bagus lah, ampuh lah. Termasuk kita menerima pasangan hidup kita apa adanya. Ya, biasanya kita stres tuh gara-gara kita tidak bisa menerima pasangan hidup kita, istri kita, suami kita apa adanya. Kita berfantasi, kita berkhayal, kita berharap pasangan kita lebih baik dari ini. Karena apa? Karena kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, kita jadi stres. Akhirnya hubungan kita dengan pasangan itu tidak harmonis. Ya, kalau pasangan kita nyatanya seperti ini yang diberikan oleh Allah, ini suatu amanah kita, terima apa adanya. Dengan menerima apa adanya, maka kita bisa memperbaikinya, ya, kita bisa memperbaikinya.
Ya sebenarnya bukan kita yang memperbaikinya, tapi Allah yang memperbaikinya. Itu kita bisa mensyukuri, gitu. Kita bisa bersyukur. Ya, apapun yang terjadi, syukuri. Kita diberi penyakit, syukuri. Ya. Kita diberi permasalahan A, B, C, D, ya syukuri. Ya. Yang tidak bisa menerima itu ego. Yang tidak bisa menerima itu ego. Ego maunya kan yang enak-enak, yang senang-senang, ya. Yang memuaskan. Itu. Contoh misalnya musim dingin, ya, kita dingin. Ya memang dingin. Memang dingin. Bagaimana kita bisa menikmati dingin? Rasakan dingin itu kan menyejukkan, menyegarkan, ya, membuat kita fresh. Ya sudah, itu tanamkan. Wah, hawanya sejuk, hawanya menyegarkan. Jadi nggak kedinginan. Nah itu sebabnya ketika musim dingin itu saya nggak pernah kedinginan, ya. Tapi segar. Wah, ini segar sekali hawanya. Begitupun sebaliknya ketika musim panas. Kita berusaha untuk menikmati, ya, menikmati musim panas itu menjadi satu kenikmatan, gitu loh. Jadi dengan menerima, dengan kita bersyukur pada Allah, itu kita bisa merubah, ya, satu kondisi yang tidak kita inginkan, kondisi yang tidak menyenangkan, ya, kondisi yang tidak kita harapkan, itu dengan kita bisa merasakan sebagai satu kenikmatan. Sakit itu adalah satu kenikmatan kalau kita bisa menerima dan bersyukur, ya. Yang merubah siapa, yang memberikan kenikmatan siapa? Ya Allah, ya, karena itu 3T, ya. Menerima, bersyukur, percaya atas pertolongan Allah. Ya di situ pertolongan Allah seperti itu. Ketika kita sakit, kita bersyukur, ya pertolongan Allah seperti itu. Jadi pertolongan Allah ini yang membuat situasi sakit, situasi menurut ego itu menderita dan lain-lain, menjadi satu kedamaian, menjadi satu ketenangan, menjadi satu kebahagiaan. Itu semua atas pertolongan Allah. Karena itu berlatih 3T itu penting sekali, ya. Dan kekuatan menerima itu sangat dahsyat, ya. Kita bisa hidup damai, tenang kalau syarat pertama adalah menerima diri sendiri dan sekitar apa adanya. Jadi itu poin awal, baru kita bersyukur. Setelah kita bersyukur dan sekaligus kita yakin atas pertolongan Allah, disitulah Allah akan memberikan satu keadaan di mana secara umum kita katakan sebagai satu penderitaan, tetapi kita merasakan sebagai satu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga hidup ini apapun keadaannya, itu jiwa kita tetap tenang, jiwa kita tetap damai.